Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Kali ini Nyai akan membacakan pengalaman salah seorang sobat yang bertemu dengan makhluk halus ketika dia berada di dalam gudang pabrik sendirian. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Kejadian yang akan aku ceritakan kali ini, aku alami beberapa tahun yang lalu. Tepatnya saat aku masih bekerja di sebuah pabrik. Waktu itu, setelah lulus sekolah, aku mendapatkan pekerjaan sebagai seorang operator mesin jahit di sebuah pabrik yang berada di luar kota. Kebetulan, aku memiliki seorang saudara yang rumahnya berdekatan dengan pabrik tempatku bekerja. Jadi, aku tidak perlu repot-repot mencari rumah kontrakan atau kosan. Karena saudaraku itu menyuruhku untuk tinggal bersamanya. Ini adalah pengalaman pertamaku bekerja. Aku mengalami sedikit kesulitan dalam menjalankan pekerjaan. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan aku mulai terbiasa dengan pekerjaanku ini. Tidak terasa, sudah 1 bulan lamanya aku bekerja. Kerja kerasku selama ini akhirnya terbayarkan juga. Aku merasa sangat senang saat aku pertama kali menerima gajiku. Awalnya, aku berniat untuk pulang ke kampung, tapi karena kesibukan pekerjaan, aku mengurungkan niatku itu. Aku lebih memilih untuk mengirimkan sebagian gajiku kepada orang tuaku yang ada di kampung. Belakangan ini, di tempat kerjaku sedang sibuk sekali. Banyak pesanan yang harus diselesaikan tepat waktu. Jadi, para pekerja diharuskan untuk bekerja lembur agar target pekerjaan bisa tercapai. Sebagai seorang pekerja, mau tidak mau, aku harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. Hingga pada suatu waktu, aku dan beberapa teman kebagian kerja lembur saat malam hari. Biasanya sih jam segini aku sudah berada di rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang pekerja. Memasuki jam istirahat, aku dan teman-teman pergi menuju ruangan kantin. Di perjalanan, kami melewati sebuah ruangan gudang yang lampunya tidak terlalu terang. Lalu salah seorang temanku berkata, "Ih, gak mau deh kalau harus lewat sini sendirian." Memang setelah aku perhatikan, suasana di sekitar gudang ini cukup membuat bulu kuduku berdiri. Kami pun mempercepat langkah dan segera meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, jam istirahat pun berakhir. Aku kembali melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Saat sedang fokus bekerja, seorang atasan datang menghampiriku. Ternyata dia menyuruhku untuk mengambil beberapa barang yang ada di gudang. Aduh, sial. Sebenarnya aku enggan pergi ke gudang sendirian, apalagi malam hari. Berhubung ini perintah dari atasan, aku pun terpaksa pergi melaksanakan perintah itu. Saat itu juga, aku bergegas pergi menuju ke arah gudang yang tadi sempat aku lewati saat jam istirahat. Sambil berjalan, aku melihat-lihat ke arah sekitar. Mungkin karena ini masih jam kerja, tidak terlihat ada satu orang pun yang berjalan di sekitar sini. Yang ku dengar
hanyalah suara mesin-mesin yang sedang digunakan di ruangan sebelah. Tidak terasa, aku sudah sampai di depan pintu gudang. Waktu itu, perasaan takut mulai menghampiriku. Jantungku berdegup kencang. Perlahan, aku membuka pintu dan berharap ada seseorang yang sedang berada di dalam gudang. "Permisi, ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Berarti sekarang aku sendirian di dalam gudang ini. Aku pun mengambil barang-barang yang diminta oleh atasanku tadi. Ketika aku sedang mencari barang terakhir, terdengar suara barang terjatuh dari arah belakangku. Refleks aku membalikan badan dan melihat ke arah suara itu. Ternyata ada sebuah barang yang terjatuh dari atas meja. Aku pun bermaksud untuk mengambil barang itu untuk mengembalikannya ke atas meja. Saat aku berjalan menghampiri barang itu, tiba-tiba saja muncul sosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba putih di atas meja. Langkahku terhenti melihat sosok wanita itu. Yang membuatku lebih takut, ternyata sosok wanita itu tidak memiliki kaki sama sekali. Hanya separuh badannya saja yang ada di atas meja itu. Wanita itu terlihat sedang menangis. Tangisannya terdengar menggema di ruangan ini. Aku hanya berdiri terkesima melihat sosok wanita itu. Lama-kelamaan, sosok wanita itu terbang ke atas dan berubah menjadi kepulan asap, lalu menghilang begitu saja. Kakiku terasa lemas, aku pun terjatuh di atas lantai. Entah berapa lama aku terdiam di ruangan itu. Terdengar suara atasanku memanggil-manggil namaku. Tak lama kemudian, atasanku datang menghampiriku dan bertanya, "Kenapa duduk di sini? Muka kamu kok pucat sekali?" Aku mengajak atasanku untuk segera meninggalkan ruangan gudang ini. Di perjalanan, aku menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Atasanku terkejut mendengar hal itu. Lalu dia berkata, "Lain kali kalau ke gudang jangan sendirian, ajak teman kamu yang lain." Setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk pergi ke gudang itu sendirian. Bagi Sobat Nyai yang ingin berbagi atau bertanya masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian bisa langsung kirim ke WA-nya Nyai Rampi. Sekian untuk video kali ini, nantikan kisah-kisah menyeramkan ini hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra. Saya Nyai Rampi. Kami mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Hihihihihihi.